Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Athena, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan eraten atau kratos yang berarti pemerintahan. Jadi secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, pemerintahan kerakyatan atau pemerintah rakyat, banyak dalam pengertian peristilahan seperti menurut dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 mengatakan bahwa demokrasi is government of the people by the people and for people, atau demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang bagi keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik. Menurut Robert A., setidaknya ada 5 lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi, yakni yang pertama, para pejabat yang dipilih, yang kedua, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik atau berkala, yang ketiga, ada kebebasan berpendapat, yang keempat, ada akses informasi alternatif, yang kelima, ada otonomi asosional, yaitu warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. Bentuk demokrasi ini terbagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang titik tekan yang terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya ada dari sudut pandang cara penyaluran. Dan cara penyaluran ini terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Dan yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR. Yang ketiga, demokrasi perwakilan atau sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang terakhir ada sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. Ini terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif atau lembaga perwakilan rakyat dengan badan eksekutif. Dan yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang terakhir, demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di DPR. Dalam hal ini, referendum terkadang terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan terhadap birokrasi atau pemerintah atau pemegang kekuasaan, sehingga rakyat merasa yakin apabila hal ini dilakukan. Dalam negara Indonesia sendiri, referendum diterjemahkan dalam bahasa jejak pendapat. Misalnya, kasus pemisahan wilayah negara merasa kebijakan ini diserahkan atas dasar suara dari rakyat. Sekian. Ya, pertama yaitu demokrasi liberal atau pahaman kebebasan individu.
pada tanggal 14 November 1945, pemerintahan RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal. Kekuasaan ditunjukkan untuk kepentingan individu atau golongan. Keluarnya maklumat pemerintahan 3 November 1945 memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Sehingga dalam waktu singkat bermunculan partai-partai politik bagai jamur di musim penghujan. Kedua yaitu demokrasi pada masa Orde Lama. Pada masa ini, demokrasi sistem pemerintahan parlementer berakhir. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi pada masa ini terjadi perubahan yang fundamental. Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini ada 4. Pertama yaitu peran dominan presiden. Dan kedua, terbatasnya partai-partai politik. Dan ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan terakhir yaitu meluasnya peran ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum Ketiga MPRS tahun 1965. Dengan ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, menurut ketetapan MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah musyawarah mufakat. Tetapi apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka ada 3 kemungkinan cara. Pertama yaitu pembicaraan mengenai persoalan tersebut ditangguhkan. Dan kedua, penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pemimpin agar pengambilan kebijaksanaan untuk menetapkan keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada, baik yang saling bertentangan maupun yang tidak. Dan terakhir ketiga yaitu pembicaraan mengenai persoalan tersebut ditiadakan. Dan demokrasi ini adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Dengan adanya G30 SPKI, masa demokrasi terpimpin berakhir dan dimulainya sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, demokrasi lebih condong pada demokrasi terpimpin karena di sini lebih didominasi oleh presiden, dan pada pelaksanaan sistem pemungutan suara yang terbatasnya peran partai politik. Di sini presiden lebih mutlak karena pada zaman Orde Baru tak seorang pun yang berani mengemukakan pendapat atau protes terhadap kepemimpinan presiden dengan mengadakan contohnya itu kayak aksi demonstrasi. Tetapi pada zaman tersebut berlaku demokrasi Pancasila. Dan terakhir yaitu pada zaman reformasi. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok. Walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Contohnya yaitu seperti aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi, peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi partai B, sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting. Berarti peranan demokrasi Pancasila belum terrealisasi. Demokrasi melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun, sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.